Sebuah tower CCTV yang berada di Jalan Rawabelong, Lubang Buaya, Jakarta Timur roboh diterpa angin kencang Jumat sore tadi. Akibatnya akses jalan raya dari arah Cipayung menuju Monumen Pancasila Lubang Buaya ditutup total karena tiang melintang di jalanan. Kan ada ini nih, Mas Andi, ini kan ada sambungan. Tower beton setinggi 15 meter tersebut sepertinya tak kuat menahan tiupan angin kencang. Petugas mengalami kesulitan mengevakuasi badan tower lantaran listrik masih menyala di tower. Di sisi lain tower cukup panjang dan berat. Tiang tower yang roboh ini diketahui milik sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk satelit CCTV. Akibat kejadian ini, akses jalan dari Cipayung menuju Monumen Pancasila Lubang Buaya belum bisa dilewati dan ditutup total. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini petugas dibantu warga masih berusaha mengevakuasi badan tower tersebut. Kawasan elit Kemang sore hari ini kembali terendam banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan Jakarta Selatan. Banjir diduga terjadi akibat drainase yang tidak mampu menampung debit air. Banjir dengan ketinggian 50 cm. Kembali merendam sebagian kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan elit ini terendam setelah hujan deras selama kurang lebih 2 jam mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Para pekerja pun terpaksa harus menghentikan aktivitasnya karena air yang mulai masuk ke dalam area perkantoran. Dan tidak hanya mengganggu aktivitas, banjir juga melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan ini. Petugas Dinas Tata Air berusaha menyedot air dengan mengerahkan 2 mesin sedot untuk mempercepat surutnya air. Sementara itu, petugas kepolisian tak mau mengambil resiko untuk arus lalu lintas menuju Kemang dari Antasari dialihkan. Akibat seringnya terjadi banjir membuat masyarakat yang beraktivitas menjadi terganggu. Hujan deras melanda Jakarta, Jalan Iskandar Muda Gandaria, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi lebih dari 50 cm. Akibatnya puluhan kendaraan yang melintas mengalami mati mesin dan lalu lintas macet total. Ratusan kendaraan terjebak macet saat melintasi Jalan Iskandar Muda Gandaria, Jakarta Selatan. Hal itu disebabkan genangan setinggi 50 hingga 70 cm merendam kawasan ini. Akibatnya jalanan sempat tidak bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan yang melintas. Namun sejumlah pemotor yang memaksakan kendaraannya untuk melintas terpaksa mengalami mati mesin. Tidak hanya sepeda motor, sejumlah mobil pun mendadak mati di tengah genangan. Sejumlah warga mengaku banjir di jalan tersebut kerap terjadi bila hujan deras melanda. Selain itu, sistem drainase yang buruk juga memperparah genangan yang terjadi di jalan tersebut. Sementara itu, akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Iskandar Muda Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengalami kemacetan hingga 2 km lebih.
Jalan Dharma Wangsa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 50 cm saat hujan deras mengguyur wilayah ibu kota Jumat sore. Tak sedikit kendaraan yang nekat menerobos arus air mengalami mogok. Kondisi Jalan Dharma Wangsa yang merupakan salah satu kawasan elit di wilayah Jakarta Selatan saat tergenang air setinggi 50 cm saat hujan mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah pengendara yang melewati jalan alternatif dari arah Antasari menuju Fatmawati ini pun terpaksa memutarbalikkan kendaraannya untuk menghindari banjir. Namun tak sedikit juga kendaraan yang mogok akibat nekat menerjang tingginya genangan air. Menurut warga, tingginya volume air hujan yang mengguyur membuat aliran kali di sekitar lokasi tak mampu menampung debit air hujan hingga air meluap ke jalanan. Genangan air juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terpaksa dialihkan sementara. Genangan juga terjadi di jalan arteri di Panjaitan hingga Ahmad Yani. Genangan ini memicu kemacetan panjang. Belasan sepeda motor yang nekat menerobos akhirnya mogok akibat adanya sumbatan di saluran air yang menghubungkan DI Panjaitan ke Kali Cipinang dan pengerjaan proyek tol Becakayu. Petugas tampak sibuk mengatur lalu lintas dan membantu kendaraan yang terjebak banjir. Kondisi drainase yang tak mampu menahan air debit juga menjadi salah satu penyebabnya. Banjir ini sering terjadi akibat sistem drainase yang mengalir di saluran air arteri di Panjaitan dan Ahmad Yani menuju Kali Cipinang tersumbat dan juga proyek pembangunan tol Becakayu yang ikut menyumbang tersumbatnya saluran. Kepala Humas BMKG Hari Tirto Jatmiko menegaskan kondisi cuaca Jakarta hingga saat ini dan hingga 3 hari ke depan akan mengalami hujan. Hujan di Jabodetabek akan terjadi dengan intensitas sedang. Meski demikian, apabila cuaca cerah sejak pagi hingga siang, maka dimungkinkan akan terjadi hujan lebat hingga sangat lebat di sore harinya. Jabodetabek untuk kondisi cuacanya 1 hingga 3 hari ke depan lebih didominasi hujan intensitas sedang. Namun demikian, yang perlu menjadi kewaspadaan apabila kondisi paginya itu cerah dan sampai siang, maka terindikasi menjelang sore itu dimungkinkan potensi hujan intensitas lebat hingga sangat lebat. Jadi konsentrasinya masih di bagian selatan, konsentrasi hujan yang intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat.